rally pelayanan yang cukup padat, jadi kurang istirahat. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya, hari-hari ini di dalam pelayanan, ya, banyak melayani jiwa-jiwa yang kehidupannya saat ini, ya, itu diakibatkan, ya, bagaimana dia kurang berdamai dengan dirinya sendiri, ya, sehingga menyebabkan banyak sekali keputusan-keputusan, ya, yang seharusnya eh, tidak melakukan keputusan demikian, tapi dia melakukan sehingga menyusahkan hidupnya, dan itu terus, ya, terulang. Tetapi setelah kita analisa, ternyata ada problem di dalam dirinya, ya, dan itu di dalam pohon keluarganya, di dalam pergaulannya, ya, sehingga banyak sebuah dampak dalam dirinya. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, yang menyebabkan, ya, dia sulit juga berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama, berdamai dengan rekan pelayanan, ya. Ciri-cirinya adalah mudah tersinggung. Saya percaya di sini nggak ada yang mudah tersinggung, ya. Gampang sekali, ya. Senggol dikit bacok, kalau orang Betawi bilang, ya. Senggol dikit bacok. Nah, nah, sebenarnya damai, ya, yang eh, yang sudah Kristus kerjakan dan limpahan, ya, itu akan menggerakkan hati kita untuk berdamai dengan diri sendiri, bahkan dengan sesama dan juga keluarga, ya. Ada shalom di dalam kehidupan kita, ya. Bentar lagi kita akan sudah masuk di dalam masa Advent, ya. Sudah sebentar lagi masuk Advent, masa Advent ketiga, ya. Jadi ada shalom yang sudah Kristus kerjakan, ya, dan limpahkan, itu akan menggerakkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, sesama kita, dan juga keluarga. Amin. Terus, jikalau berdamai dengan Allah adalah usaha Allah sepenuhnya, ya. Jadi ketika kita mau berdamai dengan sendiri, harus didahului dengan berdamai dengan Allah. Tetapi berdamai dengan Allah itu semua 100% murni adalah usaha manusia. Demikian juga keselamatan kita, ya. Kita yang orang berdosa telah dipisahkan dari Allah, ya. Yang harusnya upah kita adalah maut, ya. Tetapi karena inisiatif Allah, ya, Ia merelakan putranya buat kita semua, menebus setiap dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita, dan itu semua karena usaha Allah sepenuhnya. Nah, tetapi eh, berdamai dengan diri sendiri itu melibatkan tanggung jawab kita. Ada bagian kita, ya, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Nah, untuk berdamai dengan sendiri itu melibatkan tanggung jawab kita. Yuk sama-sama katakan tanggung jawab kita. Ya, Tanggung ini jawab kita. ini penting sekali, ya. Nah, di dalam iman orang Kristen, ya, ada dua hal yang menjadi unsur keselamatan, ya. Pertama adalah deklarasi Injil, ya. Deklarasi Injil itu adalah benar-benar sungguh-sungguh karena usaha dan inisiatif Tuhan di dalam menyelamatkan setiap diri kita. Tetapi ada yang kedua, yaitu kewajiban Injil. Artinya apa? Di dalam kewajiban Injil itu ada tanggung jawab kita. Bagaimana kita menjalankan keselamatan itu sendiri. Bagaimana kita diproses di dalam proses pemurnian, pengudusan di dalam kehidupan kita. Ada tanggung jawab kita dan ada tanggung jawab Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan tentang diri kita. Setiap kita punya masa lalu. Ada yang nggak punya masa lalu di sini? Dan tetap percaya kita punya masa depan yang baik? Amin. Amin. Ya, setiap kita pasti punya masa lalu. Ya, yang masa lalu itu akan mempengaruhi kehidupan kita hari ini.
pasti mempengaruhi, entah itu masa-masa yang pahit, masa yang senang, yang susah, atau kesuksesan, pencapaian, kegagalan, kejatuhan, dan kemarahan-kemarahan, atau perbuatan sikap kita yang melukai orang lain, atau kita yang dilukai orang lain, atau kita pernah dilecehkan, dan banyak hal. Ya, masa lalu itu akan mempengaruhi keadaan atau kondisi kita hari ini. Ya, kenapa? Karena kondisi kita hari ini, ya, itu akibat dari keputusan kita masa lalu, sikap orang masa lalu, perbuatan kita masa lalu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita masa depan? Itu akibat dari keputusan kita hari ini, Amin. perbuatan orang hari ini, sikap orang terhadap kita hari-hari ini. Ya, itu akan menentukan. Nah, saat ini kita akan melihat ya sebuah kehidupan seorang tokoh yang penuh dengan warna, ya, warna-warni hidupnya. Ya, ada segi pencapaian yang cemerlang dan juga kegagalannya. Siapa dia? Ya, Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Apa? Yang pertama, pencapaian Rasul Paulus. Ya, kita baca pencapaian Rasul Paulus ya dalam Filipi 3, apa yang menjadi permasalahan ya atau pencapaian daripada Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, ya, di sini dikatakan, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, kalau lihat pencapaian yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, ini semua memaparkan semua prestasi kelebihan daripada Rasul Paulus. Ya, jika penilaian Tuhan dari kelebihan lahiriah, maka saya mau katakan, Rasul Paulus menjadi orang yang di dalam urutan yang paling pertama sukses, mungkin berkenan di hati Tuhan. Wah, kalau dari hati lahiriah ya. Kenapa? Ya, bahkan ini bisa dibilang pencapaian-pencapaian yang pasif loh. Pencapaian yang tidak karena usahanya, tetapi dia sudah digariskan di dalam keturunan menjadi seorang anak ya. Pada 8 hari ke-8 itu sudah disunat ya. Tradisi orang Yahudi. Seorang anak apabila disunat pada hari yang ke-8 ya, itu adalah bukti ketaatan, kesetiaan orang tersebut kepada Tuhan ya. Itu adalah bukti ya. Apalagi wow, dari bangsa Israel suku Benyamin ya. Orang Yahudi itu sangat menekankan permasalahan ya, sangat menekankan permasalahan-permasalahan tentang suku ras ya. Makanya nggak bergaul dengan orang Samaria ya. Kenapa? Karena sudah bercampur, sudah nggak murni lagi orang Samaria. Nah, di sini kita lihat Paulus itu dari suku ras Israel, suku Benyamin pula ya. Siapa suku Benyamin? Kita tahu ya ada 12 suku ya. Nah, Benyamin adalah suku yang ke-12 yang lahir dari Benyamin itu sebenarnya sesuatu yang sangat membanggakan sekali. Sangat membanggakan ya. Nah, kita tahu dia adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dan Rahel adalah istri yang berkenan di hati Yakub ya. Nah, di sini bisa dibilang udah 2 poin sesuatu yang nggak dikerjakan oleh Paulus. Nggak dikerjakan nih ya, dia sudah digariskan ya, dia sudah terlahir dalam kondisi seperti ini ya.
Dua poin ini sudah menjadi sebuah kemegahan yang bisa dia pamerkan. Ya. Kalau dikatakan kalau menaruh percaya dalam hal ya, ya jika ada orang yang menyangka menaruh percaya dalam hal aku lebih lagi. Jadi Paulus ingin menyampaikan poin-poin ini. Terus apa lagi? Dia adalah orang Farisi yang pendirian pada hukum Taurat. Wow, ya. Dia sudah dimuridkan, dia sudah apa? Dibimbing ya oleh seorang rabi ya, rabi besar ya, Gamaliel. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu punya seorang anak ya, tiba-tiba dimuridkan atau dibimbing oleh seorang dosen internasional, nggak usah internasional lah, dosen besar ya di universitas terbesar di Indonesia. Bangga nggak Bapak Ibu? Bangga. Nah, ini seorang rabi ya yang sudah mementor dia. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Nah, terus apa lagi tentang kegiatan aku dan pengingat tentang kebenaran dalam mentaati Taurat. Aku tidak bercacat. Wow, ini 4 poin ini ya itu langsung kalau mungkin bisa dikatakan gini, engkau orang-orang Yahudi punya nggak 4 poin ini? 1 poin, 2 poin aja mungkin udah kalah mereka, ya kan? Jadi udah nggak usah sombong deh kalau dalam hal pencapaian, dalam hal lahiriah. Poin-poin ini pun sudah menjadi sebuah kemenangan yang telak, gitu. Ya, tapi Rasul Paulus katakan apa? Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya, pencapaian yang besar bagi aku, sesuatu yang patut untuk dibanggakan, yang mungkin orang lain gak bisa mengalahkannya. Status kondisi seperti itu, pencapaiannya. Sekarang dianggap apa? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia dari semua pencapaian itu. Oleh karena dialah aku telah meletakkan semuanya itu dan menganggapnya sampah ya supaya aku memperoleh Kristus. Saya mau bertanya setiap kita, apa sih pencapaian kita hari-hari ini? Mungkin kita pernah sukses melayani orang, kita sukses memimpin sebuah gereja, kita sukses memimpin sebuah komunitas, kita sukses dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Ya, apa yang membuat kita sombong? Ya, apa yang selama ini selalu kita bangga-banggakan? Ya. Yang selalu kalau ketemu orang itu aja tuh kita ceritakan. Ya, saya pernah eh, ketemu orang, ya, kesaksiannya itu terus, nggak ada sesuatu yang baru gitu. Karena itu masa lalu dia yang dianggap sukses, itu yang ditonjolkan. Nggak ada upgrade diri lagi, itu terus. Di 3 tahun itu, 2 tahun, 2 tahun itu, 3 tahun itu, 5 tahun itu lagi kesaksiannya. Jadi itu saja yang diuntungkan, itu saja yang diceritakan. Ya, nah kebanggaan sejati Bapak Ibu bukan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, melainkan apa yang sudah Kristus kerjakan untuk kita di masa lalu. Ya, yuk sama-sama Bapak Ibu boleh baca sekalipun nggak dibuka audio mic-nya ya. Yang penting saya tahu mulut Bapak Ibu sedang komat kamit. Ya. 2, 3. Kebanggaan sejati bukan berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, melainkan apa yang sudah Kristus kerjakan untuk kita di masa lalu. Itu kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu karena apa yang sudah Kristus kerjakan. Bukan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita capai, bukan apa yang sudah kita upayakan, perjuangkan, korbankan. Gak. Jangan ada seorang pun
bermegah akan hal itu. Tetapi bermegahlah karena Kristus yang sebenarnya murni 100% mengerjakan. Tanpa dia, hidup kita babak belur, Bapak Ibu. Hidup kita hancur. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Amin. Nah, sekarang kita warna yang kedua, ya, yaitu tentang kegagalan Paulus. 1 Timotius 1 ayat 13. Apa yang tadinya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan. Tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, kita tahu Paulus, wow, dia seorang penghujat, seorang penganiaya, begitu ganas. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dia itu teroris. Ya, di mana umat Tuhan bisa penggal, dianiaya. Ya, tapi apa? Banyak sekali perbuatan-perbuatannya yang menentang Tuhan, ya, menentang umat-umat Tuhan. Tetapi apa? Aku telah dikasihani. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, ya, yaitu di luar iman, ya, sampai pada suatu titik, ya, berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, aku sendiri tidak dapat menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan aku mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ya, sekalipun dia orang yang begitu jahat pada zaman itu, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi saya mau katakan, hidup kita, ya, nggak lebih berharga ketika banyak orang yang menyanjung. Hidup kita juga tidak berubah menjadi tidak berharga ketika banyak orang merendahkannya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama baca, ya. Hidup kita tidak lebih berharga ketika banyak orang menyanjungnya. Hidup kita juga tidak berubah menjadi tidak berharga ketika banyak orang yang merendahkannya. Mungkin selama hidup kita ini banyak orang yang merendahkan kita, banyak orang melihat sisi negatif, memandang negatif diri kita, menghina kita, merendahkan kita, ya. Tapi saya mau katakan, hidup kita nggak akan tidak berubah menjadi tidak berharga ketika banyak orang yang merendahkan. Nah, pencapaian dan kegagalan, ya, sama-sama menghambat kita tidak hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi, di dalam pencapaian kita, kegagalan kita, itu bisa sama-sama menghambat kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, karena itu semata-mata apa yang kita alami hari-hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apa yang menjadi pencapaian Bapak Ibu? Apa yang menjadi kegagalan Bapak Ibu hari-hari ini? Ya, mari kita datang kepada Tuhan, ya. Biarlah pencapaian itu tidak menjadi sebuah pencapaian membuat kita menjadi bermegah diri, tetapi di dalam kegagalan pun tidak kita merendahkan diri. Tapi semuanya kita melihat ada proses, ada kedaulatan Tuhan yang terus akan menolong kita. Sehingga dari semuanya itu kita bisa melihat tangan Tuhan yang akan terus merendah kita. Ada tangan Tuhan yang akan menuntun kita. Bagaimana semuanya boleh menjadi baik. Ya, demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan.